Di bawah langit gersang Mamit, tanah tempah hukum, bangunan-bangunan reyot berdiri terpencil di tengah tanah tandus. Ini adalah tempat berkumpulnya para penjahat terburuk, sebuah tempat berlindung bagi mereka yang ditolak oleh seluruh dunia. Di dalam kedai yang ramai, udara pekat dengan bau keringat dan minuman keras murah, seorang pria kekar memanggul gada besar di bahunya, meraung, "Tangkap si pendatang baru, brengsek." Raungannya menenggelamkan semua suara lain, menarik perhatian seluruh kerumunan. Namun kemudian, tatapannya berhenti pada seorang kenalan yang baru saja masuk. Ia menyeringai, nadanya berubah dari mengancam menjadi mengejek. "Oh, siapa ini? Bukankah ini Tong?" Tertangkap lagi dan merangkak kembali ke sini. Kerumunan kembali tertawa terbahak-bahak. Pria yang dipanggil Tong itu, tanpa sedikit pun rasa malu, mengangkat tinggi gelas birnya dan berteriak penuh bangga. "Benar, aku sudah kembali." Sorak-sorai dan dentingan gelas bergema di seluruh ruangan. Para penjahat merayakan kembalinya rekan mereka bagai sebuah kemenangan. Di tengah hiruk-pikuk itu, seluruh kerumunan tiba-tiba terdiam. Perhatian mereka mendadak tertuju ke arah pintu. Berdiri di sana, dalam kegelapan ambang pintu, adalah sesosok tubuh yang diselimuti jubah. Cahaya dari dalam kedai hanya cukup untuk menampakkan separuh bagian bawah wajah Jin Runcandel yang teguh dan mata birunya yang dingin dan tajam. Pria berewokan besar itu menoleh dengan ekspresi terkejut bercampur sedikit geli. "Hah? Sepertinya kali ini kita benar-benar punya orang baru." Di tengah suasana tegang, Jin Runcandel tetap tenang, jubahnya menutupi separuh wajahnya. Dia dengan santai melemparkan koin perak ke udara, suara ting terdengar jernih, lalu berkata dingin, "Air dingin dan makanan ringan." Tindakan dan perkataan Jin membuat seorang pria berkumis tebal yang tampak seperti pemilik kedai membanting tangan ke meja dengan marah. "Hah, Cih, lihat bocah ini." Pria berewokan yang tadi mendekat juga bertanya dengan suara menggerutu, "Kau hanyalah prajurit baru, tapi tidak bersikap seperti prajurit baru. Siapa kau? Seorang kesatria bintang 9 dari mana?" Raksasa itu membungkuk, senyum kejam dan licik terukir di bibirnya. "Hei, prajurit baru, sudah sampai di Mamit. Kau harus belajar hukum Mamit." Geramnya, nadanya penuh kesombongan, berlutut, dan jilat jari kakiku. Belum tuntas ucapannya, suara uhuk kesakitan terdengar. Mata pisau sudah menyentuh leher preman itu. Noda darah merah gelap terciprat di atas meja kayu bercampur dengan genangan bir yang berbusa dari gelas yang tumpah. Tangannya masih memegang belati dan suaranya terdengar tidak sabar. "Kau mau membuatku menunggu sampai kapan?" Jelek. Mereka yang berdiri di dekatnya terkejut. Mata mereka terbelalak ngeri melihat orang asing yang baru saja bertindak. Keheningan yang menakutkan hanya berlangsung sesaat. Segera setelah itu, seluruh kedai minuman pecah dalam sorakan kegembiraan. "Haha, dia sudah pergi, benar-benar pergi. Aku tahu cepat atau lambat dia akan mendapatkan balasannya." Semua orang mengangkat gelas, tertawa puas, merayakan hilangnya pengacau itu. Di tengah kekacauan yang riang itu, Jin diam-diam mengamati, matanya tanpa gelombang sedikit pun. Dia berpikir dalam hati, "Benar kata guru, semua orang gila berkumpul di sini. Jika ingin diakui oleh para penjahat ini, sepertinya aku harus menunjukkan kepada mereka tingkat keberanian dan keterampilan yang berbeda." Tangannya mengencangkan genggaman pada gagang pisau, sebuah tekad dingin terbentuk. Di bawah cahaya remang-remang penginapan, Jin Runcandel duduk diam. Bahkan di kehidupan sebelumnya, saya telah menerima banyak bantuan. Saya berharap suatu hari nanti, saya bisa membalas kebaikan ini, guru. Tenggelam dalam lamunan, seorang pria bertubuh besar dengan kumis lebat, meletakkan sepiring makanan sederhana dan segelas susu di atas meja. "Saya tidak memasukkan racun apapun," katanya dengan suara serak. Jin mengangkat mata, sepasang mata biru tajamnya, menjawab dengan tenang, "Meracuni tidak diizinkan di area ini." Pria itu menyeringai, seolah sudah terbiasa dengan tamu-tamu yang waspada. "Aku tahu itu, kamu tahu banyak anak muda. Apakah ada anggota keluargamu yang termasuk dewan di sini?" Sebagai ganti jawaban, Jin diam-diam meletakkan koin emas di atas konter kayu yang kasar. Suara logam berbenturan bergema kering dalam keheningan. "Kau tidak perlu tahu." Mata pria itu berbinar saat melihat koin. Ia menarik kembali rasa ingin tahunya, beralih ke sikap profesional seorang perantara informasi. Apa yang kamu inginkan?" "Opium. Ada produk yang sangat bagus baru-baru ini. Jika bukan itu, mungkin kamu mencari seseorang?" Yang terakhir, Jin menjawab singkat, tatanya tidak bergeming. Untuk sesaat, bayangan seorang wanita dengan rambut merah menyala berkibar tertiup angin melintas di benaknya. Jin bertanya pelan, suaranya membawa sedikit harapan. "Mungkin, apakah ada seseorang bernama Hister di sini?" Pemilik kedai menggelengkan kepala, tatapannya tegas. "Tidak, saya yakin." Jin mengangguk pelan di bawah jubahnya, suaranya tenang. "Saya mengerti. Kalau begitu, tolong tunjukkan saya tempat untuk menginap, tempat yang tidak bisa dimasuki serangga." Dia duduk diam, kedua tangan di pangkuan. Penampilannya tenang namun matanya yang tersembunyi di balik tudung memancarkan ketajaman. Pemilik kedai merenung sejenak, menatap tamu misterius di depannya lalu menjawab, "Hanya ada satu tempat seperti itu, sebuah penginapan di sebelah barat kota bernama Sumur Cahaya Rembulan. Itu adalah tempat para Raja Mamit menginap, jadi tidak perlu membuat keributan."
Malam tiba, bulan purnama memancarkan cahaya perak ke atap-atap rumah yang berjejer rapat di kota. Di Mamit Barat, penginapan sumur cahaya rembulan tampak megah dan bersinar terang di tengah kegelapan. Saat berjalan di bawah sinar rembulan, angin malam menerbangkan jubahnya. Perhitungan mulai tampak jelas di benak Jin. Alcaro Zanderer adalah putra bangsawan yang bodoh dari sang bangsawan. Dia tumbuh tanpa tahu apa itu penderitaan. Dia tergila-gila pada kesenangan dan hiburan. Satu-satunya yang dia miliki adalah wajah yang rupawan dan nama keluarga bangsawan. Tetapi, dia adalah bajingan tipikal yang hanya tahu cara menindas yang lemah dan menjilat yang kuat. Di bawah malam yang dingin membekukan di kota asing, Jin Runcandel berdiri diam. Tudung yang menutupi hampir seluruh wajahnya tidak bisa menyembunyikan tatapan tajamnya yang menganalisis situasi. Dia sudah memahami segalanya. Alasan mengapa dia menunggu dengan santai di kota berbahaya ini adalah karena dia ingin menarik perhatian pemimpin Istana Es. Maka satu-satunya tempat dia bisa berada adalah penginapan ini. Dalam ingatan Jin, percakapan di sebuah restoran remang-remang muncul kembali. Dia teringat informasi penting yang didengarnya. Baru saja aku yakin mendengar orang tua itu mengatakan ada obat baru di Mamit. Kemungkinan besar dia berada di kamarnya untuk menggunakan obat itu. Setelah menentukan tujuannya, Jin bergerak menuju penginapan. Bayangannya menyatu dengan kabut malam yang samar. Dia tahu ini bukan tugas yang mudah, karena dia adalah kekasih pemimpin Istana Es. Aku yakin dia akan memiliki pengawal yang mengikutinya. Pertama, aku harus memahami situasi di lobi utama. Melangkah melewati ambang pintu, Jin segera menyadari bahwa dia beruntung. Tepat di lobi utama yang terang benderang, sebuah perdebatan sengit sedang berlangsung. Seorang pemuda bangsawan berjaket merah megah membanting tinjunya ke konter, berteriak marah kepada pengawalnya. Kenapa? Kenapa kalian bilang aku tidak bisa? Kalianlah yang menyelamatkanku kemarin. Menyebalkan sekali. Kumohon, aku mohon padamu. Jika tidak ada itu, aku tidak yakin bisa bertahan 1 jam pun. Menghadapi kemarahan putus asa itu, pengawal tetap berdiri tegak, dengan ekspresi dingin dan tegas. Dia dengan tenang menjawab, Anda tidak bisa melakukan itu lagi. Tugas kami adalah melindungi Anda, Tuan Muda. Suara tenang sang penjaga terdengar, tatapan tajamnya lurus menatap bangsawan yang menunjukkan ketidakpuasan. Kau harus ingat bahwa kau tidak sedang dimanja di sini. Namun belum sempat nasihat itu selesai, bangsawan itu memotong dengan teriakan marah. Wajahnya berkerut karena amarah. Diam, aku tidak mau mendengar. Tutup mulut kalian semua. Jika kalian tidak mengerti, aku punya rencana sendiri. Dasar rakyat jelata tidak berguna. Aku akan mengingat wajah kalian satu persatu. Ketika kekasihku kembali, aku akan membuat kepala kalian semua terbang. Suara desahan seperti menambah bensin ke api. Bangsawan itu berbalik tiba-tiba, berteriak, "Hah, beraninya kau menghela napas di depanku?" Tinju penjaga utama tanpa sadar mengepal erat, berusaha menahan diri. Bangsawan itu terus menghina, "Dasar rakyat jelata rendahan, aku adalah anggota keluarga Zanderer." Kata-katanya tiba-tiba terputus. Dalam sekejap, penjaga itu meninju lurus ke perut bangsawan. Jeritan kesakitan terdengar saat ia terlempar ke belakang, jatuh tersungkur ke lantai. Penjaga utama segera mengangkat bangsawan yang sudah tak sadarkan diri, sementara rekannya mendecakkan lidah jijik. "Cek, sampai kapan kita harus melindungi sampah ini? Andai saja dia terus kecanduan lalu mati saja. Aku sungguh tidak mengerti mengapa orang itu ingin menjaga orang seperti dia tetap hidup." "Diam," perintah penjaga utama dengan dingin, matanya tidak bergeming. "Kita hanya melakukan apa yang diperintahkan. Perasaan pribadi tidak boleh ikut campur." Jin diam-diam mengamati dari jauh saat seorang pengawal menggendong Alcaro di bahunya, menaiki tangga kayu. Berdasarkan auranya, Jin menduga para pengawal ini pasti setidaknya sekuat 6 bintang ke atas. Dia berpikir dalam hati, membunuh Alcaro sepertinya lebih mudah dari yang kubayangkan. Tapi, masalahnya adalah setelah itu, aku perlu menemukan cara untuk menjatuhkannya, menghindari para pengawal dan kembali dengan selamat, mundur ke sudut tersembunyi. Di bawah cahaya remang-remang lampu, Jin tenggelam dalam perhitungannya. Di Mamit ada hukum tak tertulis untuk tidak menggunakan racun. Jika aku melanggarnya, seluruh kota ini akan kacau. Membunuhnya segera akan membuat para pengawal menjadi masalah besar. Benar, cara rahasia untuk membunuh Alcaro di ruang rahasia sumur cahaya bulan. Pemuda itu mengangguk pelan, persetujuan tegas bergema dalam benaknya. Segera setelah itu, tangannya memukul keras tanah. Suara bam yang mantap terdengar, menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Mata Jin memancarkan kilatan tajam, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum percaya diri. Aku sudah memutuskan. Di bawah terik matahari siang di padang gurun, pemandangan telah sepenuhnya berubah. Jin, yang kini sedang melaksanakan rencananya, bertanya, "Jadi, berapa banyak pengawal yang menemaninya?"
Tiba-tiba seorang asing berseru, 6! Tak jauh dari sana, seorang wanita dengan rambut platina yang memukau berjalan, wajahnya jelas menunjukkan penghinaan. Dia menggerutu dengan nada merendahkan, kalian semua menderita begitu banyak masalah hanya karena seorang pria yang tidak tahu tempatnya. Tangannya mencengkeram erat kipas kertas, kekesalan menumpuk dalam setiap gerakannya. Salah satu anak buah bertopeng buru-buru menyanjung, ayolah, hari ini akan menjadi akhir dari semua itu bukan? Karena Nona sendiri telah datang ke sini untuk melenyapkannya. Wanita itu tampak tidak sabar. Aku bisa membunuh orang seperti dia kapan saja. Kau bilang itu sumur cahaya bulan kan? Cepatlah, aku harus segera menyampaikan kabar baik kepada mereka. Ya Nona, jawab anak buah itu dengan hormat. Saat kelompok itu baru saja berbalik dan melangkah pergi, semburan energi biru tiba-tiba meledak, kilatan petir aneh menari dan menyebar di udara, menandakan kekuatan mengerikan yang akan dilepaskan. Malam yang sunyi dirobek oleh raungan yang menggema ke langit, sebuah pilar energi biru raksasa, bergejolak seperti petir, tiba-tiba memuntahkan diri dari tanah, menerangi seluruh sudut kota. Kekuatan mengerikan itu menerbangkan batu bata dan batu, menciptakan pusaran cahaya yang menyilaukan. Pemandangan mendadak itu membuat orang-orang di dekatnya tertegun. Mereka terhuyung mundur, ketakutan oleh tekanan mengerikan yang membebani udara. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah pusat kejadian, suaranya bergetar karena takut. Nona muda, itu datang dari arah sumur cahaya bulan. Awan debu dan energi perlahan mereda, menampakkan sesosok tubuh berdiri kokoh di tengah. Rambut panjang gadis itu yang putih seperti salju, berkibar ditiup aliran udara yang tersisa. Matanya, yang juga berwarna biru magis, terbelalak penuh kejutan, tetapi tanpa sedikit pun rasa takut. Melihat ke arah mereka yang menyebabkan kekacauan, dia sedikit menyeringai, berpikir dalam hati, mereka pasti sudah gila. Kurasa mereka salah memilih hari untuk melakukan itu.